Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertemu dan membahas tentang medium kultur, tentang untuk mengembangbiakkan mikroba di dalam laboratorium. Beberapa komponen yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba, salah satunya adalah energi, kemudian ada sumber karbon, sumber nitrogen, elemen non-metal, elemen metal, air, dan juga vitamin. Untuk energi, ada beberapa mikroba yang memang membutuhkan sinar matahari sebagai energinya. Dan ada juga untuk beberapa mikroba yang membutuhkan senyawa-senyawa kimia tertentu sebagai sumber energi. Jadi ada dua sifat sumber energinya seperti apa. Kemudian untuk sumber karbon di sini bisa berupa karbon anorganik ataupun karbon organik. Adapun karbon anorganik yang bisa digunakan, contohnya adalah karbon dioksida, sedangkan untuk karbon organik bisa menggunakan glukosa dan seterusnya. Sumber nitrogen itu juga ada dua. Ada nitrogen yang sifatnya sederhana, misalnya amonia, nitrat, nitrit, dan sebagainya. Ada juga jenis nitrogen, sumbernya itu dari jenis-jenis senyawa nitrogen yang kompleks, misalnya adalah asam amino. Untuk elemen non-metal dan elemen metal itu sebenarnya digunakan untuk proses aktivasi enzim. Untuk elemen non-metal, misalnya ada fosfor dan juga belerang, sedangkan untuk elemen metal bisa berupa kalsium, magnesium, natrium, ada kobalt, dan sebagainya. Air merupakan sumber untuk ini ya, untuk sumber airnya. Kemudian vitamin juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim, sehingga nanti pada saat metabolisme dan saat pertumbuhan dari mikroba itu dapat berlangsung secara optimum. Oke. Ini adalah komponen yang diperlukan untuk pertumbuhan mikroba. Jadi komponen ini harus memenuhi supaya nanti pertumbuhan mikroba itu bisa berkembang secara optimum. Syarat media kultur. Jadi media kultur yang digunakan untuk inokulasi itu ada 3 syarat. Yang pertama itu adalah mengandung semua unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme. Jadi semua unsur haranya harus bisa terpenuhi karena memang untuk pertumbuhan dan perkembangan mikroorganisme itu sangat membutuhkan unsur hara dalam proses metabolismenya. Yang kedua itu adalah mempunyai tekanan osmosa, tegangan permukaan, dan pH yang sesuai dengan kebutuhan mikroba. Jadi saat pertumbuhan dan proses metabolisme, keadaan lingkungan ini sangat membantu sekali. Jika keadaan lingkungan ini bisa optimal dalam pertumbuhannya, maka nanti pertumbuhan dan perkembangan mikroba juga bisa optimal. Yang ketiga, ini yang harus diperhatikan bahwa yang ketiga, media harus dalam keadaan steril. Jadi sebelum ditanami mikroorganisme yang diinginkan, media itu tidak boleh ditumbuli oleh mikroba lain yang tidak diharapkan, sehingga nanti tidak terjadi adanya kontaminasi. Ketiga syarat ini harus bisa dipenuhi supaya nanti media kultur itu bisa digunakan untuk analisis selanjutnya. Ini adalah istilah-istilah yang sering ada di dalam media kultur. Ada yang namakan dengan pure kultur. Pure kultur itu adalah medium yang saat diinokulasi dengan mikroba, maka hanya menumbuhkan satu jenis spesies saja dari spesies yang diinginkan. Ini namanya dengan pure kultur atau kultur murni. Bisa dilihat di sini gambarnya hanya ada satu jenis mikroba saja yang tumbuh di dalam media tersebut. Yang kedua itu adalah mixed culture. Mixed culture itu adalah medium yang memang digunakan untuk menumbuhkan lebih dari satu jenis mikroba. Contohnya di sini, misalnya menumbuhkan jenis Micrococcus luteus dan juga Escherichia coli, sedangkan yang sebelah kanan itu ada menumbuhkan koloni bakteri dan juga fungusnya. Jadi memang ini adalah jenis-jenis medium yang bisa menumbuhkan lebih dari satu jenis mikroba. Tidak selektif ya. Yang ketiga itu adalah contaminated culture. Ini yang tidak kita inginkan, karena yang dinamakan dengan kultur terkontaminasi itu merupakan medium yang nanti
nanti yang berkembang, mikroba yang berkembang, yang tumbuh, itu adalah mikroba-mikroba yang sudah terkontaminasi dengan jenis-jenis spesies yang tidak kita inginkan. Sehingga untuk contaminated kultur itu kita tidak bisa lanjutkan untuk analisis selanjutnya karena ada jenis-jenis mikroba yang tidak kita inginkan yang tumbuh di situ. Nah, untuk bisa mengurangi adanya kontaminasi terhadap kultur, maka langkah awal yang digunakan adalah selalu menggunakan bahan-bahan dan juga medium yang sudah steril. Dan juga saat proses inokulasi itu juga diusahakan agar prosesnya itu juga berlangsung secara steril sehingga tidak ada kontaminasi dari jenis-jenis mikroba yang tidak kita inginkan. Dengan begitu maka kita bisa melakukan hasil analisis kita itu bisa sesuai dengan metode yang ada. Berdasarkan klasifikasinya, media pertumbuhan mikroba itu bisa dibagi berdasarkan bentuk medianya, bisa berupa susunan medianya, dan juga bisa berupa sifat media. Kalau kita mengklasifikasikan medium mikroba berdasarkan bentuk medianya, maka ada 3 kategori. Yang pertama adalah padat, cair, dan semi padat. Jadi nanti untuk bentuk-bentuknya, fase dari medianya itu ada yang berupa padat, cair, ataupun semi padat. Kalau kita melihat dari susunan medianya, medium itu bisa berupa 3 ini. Yang pertama adalah alami, kemudian yang kedua adalah sintesis, yang ketiga adalah semi-sintesis. Ini dipandang dari susunan mediumnya. Jadi unsur-unsur yang nanti membuat komponen dari mediumnya seperti apa. Jadi ada 3. Ada yang alami, sintesis, dan juga semi-sintesis. Yang ketiga, kalau kita memandang klasifikasi medium dari sifat medianya, itu ada 5 kategori. Yang pertama adalah umum, yang kedua adalah pengaya, yang ketiga adalah selektif, kemudian ada diferensial dan penguji. Nah, masing-masing dari klasifikasi medium ini kita akan bahas selanjutnya. Pertama, kita akan bahas tentang klasifikasi berdasarkan bentuk medianya. Berdasarkan bentuk medianya, tadi sudah ada 3 klasifikasi ya, yaitu yang pertama adalah cair, kemudian ada semi padat dan padat. Dari klasifikasi tersebut ada fungsi mediumnya. Jadi medium cair itu bisa digunakan untuk studi fermentasi. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan biokimia. Jadi kalau ada sih analisis awal biasanya ini berupa kualitatif untuk identifikasi jenis mikrobanya seperti apa, itu ada dengan pemeriksaan biokimia. Sehingga medium-medium cair itu sering digunakan untuk pemeriksaan biokimia. Kemudian yang kedua itu adalah semi padat. Medium-medium semi padat itu sering digunakan untuk 1, studi fermentasi, 2, pemeriksaan motility, yaitu untuk membedakan apakah bakteri atau mungkin mikroba yang kita teliti itu dia motil atau non-motil. Yang ketiga adalah pemeriksaan pertumbuhan anaerobik. Itu nih semi padat. Untuk yang padat itu sering digunakan, jadi medium-medium yang bentuknya padat itu sering digunakan untuk observasi pertumbuhan koloni, kemudian untuk isolasi kultur murni, penyimpanan kultur, dan observasi reaksi biokimia spesifik. Nah, jadi masing-masing medium itu nanti punya fungsinya masing-masing. Satu metode akan berbeda dengan metode yang lainnya. Jadi medium untuk satu metode itu bisa berbeda dengan metode lainnya. Tergantung nanti tujuannya seperti apa. Nah, ini adalah media. Kalau kita klasifikasikan berdasarkan sifat bentuknya ya, berdasarkan bentuknya. Cair itu sering disebut sebagai broth. Jadi medium cair itu seringnya disebut sebagai media broth. Kemudian kalau untuk yang padat itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah agar flat, kedua adalah agar deep tube, sedangkan yang ketiga adalah agar slant. Untuk agar flat itu ditaruh di dalam cawan Petri. Agar deep tube dan agar slant itu ditaruh biasanya di tabung reaksi. Untuk agar deep tube itu dia sejajar. Jadi permukaannya itu dia sejajar. Sedangkan agar slant itu dibuat kemiringan tertentu.
tertentu. Jadi permukaannya dibuat dengan kemiringan tertentu. Dan ini juga memiliki fungsi masing-masing. Jadi untuk baik itu yang padat ataupun yang cair nanti tergantung pada tujuan dari analisis dan tujuan dari inokulasi itu seperti apa. Jadi kapan kita menggunakan medium cair, kapan kita menggunakan medium padat, dan medium padat yang mana, apakah agar flat atau agar tip tube ataupun agar slant, itu nanti tergantung pada tujuan dari inokulasi kita untuk apa. Oke. Dan ini bisa dipindah biakkan. Jadi misalnya kita mau memindah biakkan inokulasi dari broad to broad atau mungkin broad to slant, itu juga bisa. Jadi nanti ada proses inokulasi yang lebih lanjut. Ini adalah medium semi padat. Ini adalah gambar untuk penggunaan medium semi padat untuk pemeriksaan motility. Jadi saat kita inokulasikan bakteri ataupun mikroba tertentu, jika menyebar, maka bisa dipastikan bahwa mikroba tersebut sifatnya motil. Dia memiliki alat gerak, sedangkan yang tidak menyebar, maka dia sifatnya non-motil. Oke, bisa dilihat ya antara kanan dan kiri ini ada perbedaan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang susunan media. Tadi ada klasifikasi berdasarkan bentuk, sekarang adalah klasifikasi berdasarkan susunan media. Berdasarkan susunan medianya itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah media alami, yang kedua adalah media sintesis, dan yang ketiga adalah media semisintesis. Untuk media alami itu semua bahan penyusunnya itu dari bahan-bahan alami. Jadi tidak ada bahan-bahan kimianya di situ. Misalnya kentang, nasi, telur, daging, dan sebagainya. Kemudian kalau media sintesis, media yang disusun dari senyawa kimia. Jadi penyusun dari medium tersebut itu adalah senyawa-senyawa kimia. Itu yang dinamakan dengan media sintesis. Kemudian ada juga media semisintesis. Media semisintesis itu media yang tersusun oleh campuran antara bahan alami dan juga bahan sintesis. Jadi tidak pure semuanya bahan alami ataupun pure semuanya adalah senyawa-senyawa kimia. Oke. Contohnya nanti bisa dilihat sendiri, misalnya ada medium semisintesis itu ada Na, nutrien agar, ada PDA, dan seterusnya. Ini berdasarkan sifat media. Sifat media, tadi kita ada 5 kategori. Nah, sekarang kita bahas tentang yang media umum dulu. Media umum itu adalah media yang dapat digunakan untuk menumbuhkan satu atau lebih kelompok mikroba secara umum. Jadi, dalam satu media kita bisa menumbuhkan katakanlah bakteri dan juga kapang kamir. Itu adalah contoh dari media-media umum. Contoh dari media umum itu ada nutrien agar, ada juga PDA, yaitu potato dextro agar. Nah, untuk Na itu sering digunakan secara umum. Jadi baik itu bakteri, jamur, kapang, kamir, itu bisa tumbuh di nutrien agar. Sedangkan untuk yang PDA itu lebih cenderung untuk yeast dan mold, jadi kapang dan kamir. Ini adalah contoh-contoh dari media umum. 2 ini adalah contoh dari media umum dan masih banyak lagi yang kategorinya adalah media umum. Sekarang kita masuk ke media pengaya. Ini salah satu sifat media. Yang dinamakan dengan media pengaya itu adalah media yang digunakan untuk memberikan kesempatan terhadap satu jenis atau kelompok mikroba untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat dibandingkan dengan lainnya. Jadi lainnya itu tidak dihambat, tetapi di sini dia hanya memberikan kesempatan pada satu jenis atau kelompok mikroba tertentu untuk dia bisa berkembang lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Contohnya salah satu contoh dari media pengaya itu adalah media kaldu selenit atau kaldu tetrationa, di mana nanti pada medium ini itu akan mengembangkan salmonella, sedangkan untuk jenis-jenis mikroba yang lain itu dihambat. Ini adalah contoh dari media pengaya.
yaitu tetrathionate brilliant green bile broth, bisa dilihat bahwa medium ini itu untuk menumbuhkan jenisnya Salmonella. Bisa dilihat kontrolnya awalnya berwarna biru. Kemudian yang tabung nomor 2 itu diberi Salmonella typhi. Tabung nomor 3 itu ditumbuhkan Salmonella enteritidis. Kemudian yang tabung keempat itu adalah Salmonella typhimurium. Sedangkan yang kelima itu bukan jenis Salmonella yang ditumbuhkan, yaitu Staphylococcus aureus. Ternyata setelah ditumbuhkan dengan Salmonella, mediumnya akan berubah warna menjadi hijau. Sedangkan untuk yang diinokulasi dengan Staphylococcus aureus itu tidak dikembangkan atau dihentikan atau dihambat pertumbuhannya sehingga nanti tidak ada perubahan pada mediumnya. Jadi dari kontrol itu bisa dilihat bahwa yang tabung 5 itu tidak ada perubahan. Jadi memang untuk jenis-jenis medium ini itu dia memberikan kesempatan untuk jenis atau kelompok mikroba tertentu untuk bisa berkembang lebih cepat dibandingkan jenis-jenis atau kelompok yang lainnya. Nah, kita yang ketiga yaitu ada media selektif. Masih di sifat media. Media selektif itu adalah media yang hanya dapat ditumbuhi oleh satu atau lebih mikroorganisme tertentu, tetapi menghambat atau mematikan jenis lainnya. Jadi ini lebih selektif ya. Sehingga dinamakan dengan media selektif. Jadi hanya selektif untuk menumbuhkan satu atau lebih mikroba tertentu. Contohnya di sini ada media SS agar untuk menumbuhkan Salmonella dan Shigella. Kemudian ada media EMB, Eosin Methylene Blue, agar untuk menumbuhkan coliform. Kita lihat. Nah, ini adalah EMB. Eosin Methylene Blue agar itu digunakan untuk menumbuhkan, untuk isolasi, untuk kultivasi, dan juga untuk diferensiasi jenis-jenis bakteri gram negatif yang menggunakan laktosa sebagai medium fermentasinya, sebagai bagian dari fermentasi, sumber fermentasinya. Nah, biasanya untuk jenis-jenis bakteri gram negatif yang seperti ini, itu kategorinya adalah coliform. Jadi saat di medium EMB kita inokulasikan bakteri-bakteri coliform, misalnya adalah Escherichia coli ataupun Enterobacter aerogenes, maka dia akan memberikan respon yang berbeda jika kita kembangkan jenis-jenis bakteri yang bukan gram negatif ataupun gram negatif yang tidak menggunakan laktosa sebagai sumber fermentasinya. Bisa dilihat di gambar, untuk Escherichia coli dia akan memberikan warna spesifik, yaitu hijau metalik. Jadi kalau kita mau kultivasi atau isolasi E. coli, maka dengan medium EMB kita bisa langsung lihat bahwa oh ya ini E. coli karena memberikan goresan yang warnanya adalah hijau metalik. Sedangkan untuk yang jenis-jenis coliform lainnya itu bisa memberikan warna ke hijau coklat atau biru kehitaman. Contohnya adalah Enterobacter aerogenes. Sedangkan untuk jenis-jenis bakteri yang lainnya itu akan memberikan respon warna yang tidak berwarna, colorless ya, dan juga mungkin sedikit keunguan. Nah, bisa dilihat di gambarnya perbedaan antara coliform dengan jenis-jenis yang lain saat diinokulasikan menggunakan medium EMB. Nah, ini adalah jenis yang kedua, contoh yang kedua yaitu Salmonella Shigella agar. Salmonella Shigella agar itu memang khusus untuk isolasi dan diferensiasi secara spesifik jenis-jenis Bacilli yang masuk genusnya Salmonella dan juga Shigella. Untuk jenis Salmonella itu akan memberikan warna biru kehitaman. Sedangkan Shigella itu colorless, jadi dia tidak berwarna.
Sedangkan untuk jenis-jenis yang lain itu akan memberikan respon warna mulai dari pink ataupun kemerahan. Koloni-koloni pink dengan warna merah muda ataupun kemerahan. Oke, yang keempat itu adalah media diferensiasi. Yang dinamakan dengan medium diferensiasi adalah medium yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba tertentu serta penentuan sifat-sifatnya. Jadi dia untuk membedakan, mendiferensiasikan jenis atau kelompok mikroba tertentu. Mikroba yang masuk kategori yang bisa dikembangkan dengan menggunakan boot agar itu biasanya untuk jenis-jenis kultivasi mikroorganisme yang fastidius. Ini ada contohnya seperti ini. Ini dari boot agar adalah salah satu contoh medium diferensiasi. Nah, yang terakhir itu dari media penguji. Media penguji adalah media yang digunakan untuk menguji senyawa atau benda-benda tertentu dengan bantuan mikroba. Nah, ada irisan antara, karena jenis medium itu banyak sekali, jadi ada irisan. Kadang-kadang satu medium itu bisa digunakan, bisa masuk kategorinya sifatnya ada diferensiasi, ataupun pengaya, ataupun masuk ke dalam selektif. Jadi kita tidak bisa mengklasifikasikan bahwa satu medium itu ini adalah medium penguji saja, atau satu medium ini yang umum saja, atau mungkin satu ini hanya sifatnya media pengaya saja. Jadi dari sekian banyak media itu banyak sekali ya, jumlahnya bisa sampai ratusan ribuan, dan dia punya modifikasi tertentu. Jadi untuk tujuan tertentu kadang-kadang media itu dimodifikasi sehingga bisa sesuai dengan tujuan dari hasil analisisnya itu mau seperti apa. Nah, sifat dari media ini itu bisa beririsan. Misalnya tadi EMB itu bisa berupa diferensiasi dan juga bisa berupa dia selektif. Nah, seperti itu. Oke, ini kalau perbedaan atau klasifikasi dari media kultur. Nah, ini untuk preparasi media. Jadi, untuk preparasi media, yang pertama-tama itu adalah bahan-bahan atau komponen penyusunnya itu harus ditimbang, kemudian dilarutkan, setelah itu disterilisasi. Jika menginginkan media itu dalam bentuk agar atau padat, maka harus ditambahkan dengan agar. Jika memang ada kondisi tertentu, misalnya pengaturan pH, kemudian penambahan antibiotik dan sebagainya, itu juga harus ditambahkan. Nanti disesuaikan dengan tujuan dari analisis seperti apa. Untuk jenis-jenis media yang komponennya, susunan komponennya itu dia termasuk kategorinya yang heat label compound atau yang tidak tahan panas, maka untuk sterilisasinya kita tidak bisa menggunakan sterilisasi yang menggunakan panas karena nanti komponennya akan rusak. Beberapa sterilisasi yang bisa digunakan untuk medium-medium yang sifatnya adalah heat label compounds, maka bisa digunakan tindalisasi, inspisation, atau filtrasi. Syaratnya adalah, yang penting adalah bahwa medium itu harus disterilisasi dulu sebelum kita gunakan untuk inokulasi. Supaya nanti saat hasil analisis tercapai, saat hasil inokulasinya itu kita dapat, itu kita hanya mendapatkan jenis-jenis bakteri yang kita inginkan, bukan jenis-jenis mikroba yang mengkontaminasi. Oke, sekian dulu. Terima kasih banyak dan semoga ini bisa membantu Anda dalam memberikan pencerahan terhadap pendahuluan tentang medium kultur. Terima kasih banyak.